Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka mau merubah diri mereka sendiri. Ini diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Apakah kita mau merubah diri kita dari perilaku yang tidak bagus? Apakah kita mau merubah diri kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mau merubah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada syariat Allah? Sehingga ketika Allah sudah memberikan daripada kepada kita semua untuk merubah diri kita, sekarang kembali kepada kita masing-masing. Hasibu qabla an tuhasabu. Coba pikir. Ini momennya tepat ini. Kita baru balik ke pesantren, kita baru balik ke daya setelah libur kurang lebih sekitar 20 hari, dan kita kembali ke daya pas pula dengan tahun baru Hijriyah. Coba kita pikir-pikir semua, merenung masing-masing. Apa yang sudah saya hasilkan di Nurul Falah selama saya belajar pada tahun-tahun yang lalu? Apa yang sudah dihasilkan? Apa yang sudah kamu dapat? Berapa uang yang sudah antum habiskan semua? Berapa ilmu yang sudah antum serap? Dan berapa banyak ilmu yang sudah antum pelajari, antum amalkan? Antum sudah belajar ilmu akhlak. Antum sudah belajar akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Adakah akhlak tersebut, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pelajari selama di pesantren, selama di daya tahun-tahun yang lalu, ada enggak kita terapkan di dalam kehidupan kita? Walaupun usia kita masih muda-muda, masih remaja-remaja. Yang kelas 1 sekarang baru usia, ada yang 13 tahun, ada yang 14 tahun. Paling kelas 3 ada yang 15 tahun. Bagaimana walaupun umur kita masih remaja, masih belasan tahun, akan tetapi bagaimana umur yang belasan tahun ini, akan tetapi pola hidup, gaya berbicara, gaya bergaul, itu menunjukkan pergaulan orang yang pernah di pesantren. Jangan samakan diri antum semua setelah pulang dari pesantren, setelah pulang dari daya, itu bergaya sebagaimana gaya orang-orang yang tidak berada di pesantren. Sehingga jangan sampai orang tua kita dengan pulangnya kita dari pesantren ke rumah tambah sakit kepala. Tambah sakit kepala. Jangan sampai ada kabar
dari orang tua selalu tanya, Ustadz, kapan anak-anak balik ke pesantren? Ini nampaknya ini kalau nggak cepat-cepat balik ke pesantren ini, sakit kepala saya ini. Anak saya ini selama pulang dari pesantren, pergi pagi, pulang siang, itu pun untuk makan. Habis itu tancap lagi ambil Honda, pergi lagi. Pulang jam 10 malam. Ini enggak iya ini, Ustaz. Jangan sampai macam itu. Berarti selama kita belajar di Nurul Falah, selama kita belajar di Daya, apa yang kita pelajari, itu tidak ada hasilnya. Maka di tahun baru 1445 Hijriah ini, kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita itu lebih baik. Jangan jalan di tempat. Bahkan jangan sampai ada yang attract, malah mundur dia. Akan tetapi bagaimana di tahun 1445 Hijriah ini kita tambah gaspol di dalam belajarnya, gaspol di dalam menghafalnya, gaspol di dalam yang ambil tahfiz, gaspol di dalam murajaahnya, gaspol di dalam menghafalnya. Jangan sampai yang sudah ambil kelas khusus di tahun baru ini malah nggak ambil kelas khusus lagi dengan alasan apa? Capek kita ini, capek yang tidak mengeluarkan keringat. Capek kita ini cuma capek yang untuk berpikir, untuk belajar. Tidak pernah kita disuruh oleh orang tua kita untuk mencari biaya sekolah ini, mencari sendiri, nggak ada satupun. Akan tetapi semua sudah dicukupi oleh orang tua kita. Maka sebagai balas budi kita kepada orang tua, kita gunakan kesempatan kita belajar di Daya dengan semaksimal mungkin. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua. Menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tua. Bukan saja dibanggakan tetapi membanggakan. Bagaimana caranya? Kita rubah. Kita rubah sifat-sifat kaslanun, sifat-sifat malas itu kita rubah. Jangan mau kita ini dihinggapi selalu dengan sifat-sifat malas. Kemudian sifat-sifat yang tidak bagus di asrama juga harus kita rubah. Sehingga orang itu berada di Daya Nurul Falah itu semakin betah sama kita. Jangan sampai nanti ini mau datang santri baru, adik kelas kita. Insya Allah nanti tanggal 25 datang ke sini. Bagaimana ciptakan suasana Daya itu menjadi suasana yang diinginkan sama mereka. Mungkin antum semua, baik santriwan ataupun santriwakti, ketika dulu mau masuk ke Nurul Falah bagaimana? Terbayang-bayang lah Nurul Falah itu bagaimana. Ada yang membayangkan Nurul Falah itu sangat indah, luar biasa. Akan tetapi ketika dia masuk ke Nurul Falah, dengan sebab ada beberapa santri ataupun beberapa teman yang akhlaknya tidak bagus, akhirnya daripada sebagian teman kita sudah pindah. Disebabkan dengan kita. Jangan sampai terjadi macam ini. Saya yakin semua yang ada di Nurul Falah ini semua diajarkan dengan hal-hal yang bagus. Tidak ada satupun guru yang mengajarkan tidak
Pernah disuruh sama guru, kamu ada uang nggak? Nggak ada uang. Kamu mau jajan? Mau. Kalau kamu nggak ada uang jajan, itu minta terus uang sama anak kelas 1. Ada pernah disuruh macam itu? Tak pernah disuruh macam itu. Kamu bagian apa? Bagian keamanan. Oh, bagian keamanan yang pasnya ini, cari mangsa anak kelas 2 sama anak kelas 1. Jangan sampai macam ini. Kita seorang santri, kita bukan preman. Preman itu tinggalnya nggak di daya. Tapi kebanyakan preman tinggalnya di terminal. Kalau kita mau jadi preman kok tinggalnya di pesantren, itu berarti kita salah alamat. Maka jadikan suasana di pesantren, suasana di Dayah Nurul Falah ini suasana yang memang suasana yang dirindukan. Ini semua tergantung sama kita semua. Kenapa terkadang dari kita ini ada yang malas balik ke pesantren? Karena suasana di pesantren itu tidak kita jadikan suasana yang menyenangkan. Bahkan kita jadikan suasana di pesantren itu suasana tempat untuk saling membuli, tempat untuk saling menyakiti, sehingga kita pun nggak ada kepingin untuk balik ke pesantren. Tetapi ketika pesantren itu menjadi tempat, kita jadikan pesantren tersebut tempat yang indah, tempat yang kita rindukan, maka ada keinginan kita untuk segera balik ke pesantren. Jadi suasana di pesantren ini tergantung sama antum semua. Suasana pesantren di Putri itu bagaimana keadaannya, itu tergantung sama antum. Kalau antum menggantungkan itu sama ustazah saja, setiap pagi ustazah apel, berikan arahan bla 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 bla. Tetapi kalau yang santriwati nggak mau mendengarkan, ya gitu-gitu saja, nggak akan berubah itu. Tugas ustazah sudah selesai. Tugas ustazah sudah selesai mengingatkan, mengarahkan yang bagus, menjadikan suasana di asrama Putri itu enak, nyaman. Tetapi kalau kamu sendiri nggak mau membuat kenyamanan di tempatnya masing-masing, jadi jangan pernah menyalahkan bahwasanya di Nurul Falah itu nggak enak, ini itu dan lain sebagainya. Padahal penyebab yang menjadikan itu tidak nyaman kalian sendiri. Begitu juga yang di santriwan. Yang menjadikan suasana di pesantren itu tidak nyaman, antum sendiri. Maka kami sebagai orang yang diberikan amanah oleh orang tua sudah bekerja semaksimal mungkin. Sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang kami janjikan. Maka di brosur itu dibuat berbahasa Arab. Maka ustaz-ustaz pun semua mengarahkan untuk berbahasa Arab. Sehingga kalau kamu tak mau berbahasa Arab, kamu berbahasa Indonesia, maka diberikan iqab. Itu tandanya apa? Itu tandanya usaha dari ustaz-ustaz yang ada di sini, dari guru-guru yang ada di sini, supaya kamu mau berubah. Tetapi terkadang ada yang menganggap bahwasanya iqab itu sesuatu kezaliman yang membuat kamu ini tidak betah. Seandainya di pesantren ini tidak ada iqab, tidak ada sanksi, maka bagaimana kejadiannya? Iqab sanksi ini memang ini adalah aturan, bukan aturan yang dibuat manusia saja, tetapi sanksi ini adalah aturan juga dibuat oleh syariat. Agama juga membuat aturan. Karena kalau tidak ada aturan, maka hidup manusia itu tak lebih daripada hidup binatang. Coba dikasih ikan macam-macam di kolam itu. Ada ikan bace di situ. Ada ikan nila, ada ikan limbe, ada ikan hiu kita kasih ke situ. Kita masuk satu-satu dulu.
nggak ada undang-undang bagi mereka itu. Maka yang kuat, yang hebat akan memangsa yang lemah. Ikan limbe, ikan bace, ikan sepat, ikan nila dimakan semua sama ikan hiu. Kenapa? Karena ikan hiu yang berkuasa. Begitu juga manusia. Kenapa agama itu memberikan undang-undang juga, memberikan aturan supaya manusia ini bisa hidup. Kalau agama tidak memberikan daripada undang-undang, tidak memberikan daripada aturan kepada manusia, maka manusia ini tidak bisa hidup. Hancur semua. Begitu juga di Nurul Falah, begitu juga di Daya. Jadi apa-apa saja yang diterapkan di Nurul Falah ini adalah sebagai pendongkrak, sebagai wasilah supaya kamu sukses. Mata kenapa saya nggak sukses, saya nggak paham. Gimana suruh paham kalau belajar? Ustadznya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu pun wassalamualaikum. Ustadz masuk kamu tidur, Ustadz keluar kamu melek. Nah, gimana suruh paham? Orang yang belajar matanya melek saja itu kadang nggak paham dia. Bukan sekedar melek melotot mencoba memahami apa yang diterangkan sama guru, itu terkadang nggak paham. Ada yang pahamnya samar-samar. Pahamnya samar. Ketika diterangkan paham, memang paham dia. Tapi ketika disuruh ngulangi, coba ulangi. Nah, saya paham Ustaz, tapi saya nggak bisa mengulangi. Nah, ada yang macam itu. Apalagi yang tidur. Padahal orang tua kita harapannya sangat besar tuh. Seluruh orang tua antum semua ke sini, ketika akhir semester kita bagi rapor, semua orang tua kamu di sini, orang tua antum datang ke sini mengharap kamu mendapatkan nilai yang bagus. Harapan penuh. Nah, jangan khianati, jangan kecewa. Bagaimana caranya? Belajar. Sehingga ketika kita belajar, walaupun nilai kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu sudah ada bukti bahwasanya kita itu sungguh-sungguh. Nah, maka santriwan dan santriwati yang Ustadz sayangi semua, pesan Ustadz di tahun 1445 Hijriah yang pertama kali, jadikan suasana di Daya kita ini suasana yang kita rindukan ketika kita sudah tidak di Nurul Falah.